Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Kita akan lanjutkan untuk tutorial pencarian autosuggest atau autocomplete dengan PHP, MySQL, dan jQuery Ajax. Sebelumnya kita sudah sampai di kita sudah membuat indeks PHP, kemudian database dan pencarian PHP. Kita harus menempatkan jQuery-nya di sini, di indeks. Nah, contoh di sini sudah saya tempatkan jQuery di sini. Kemudian kita akan panggil di dalam head. Jadi kita gunakan yaitu script menggunakan source yaitu jQuery 3.1.0.min.js. Oke, selanjutnya ini akan saya copy dan saya akan panggil untuk JavaScript lain nantinya, tapi belum saya buat, yaitu pencarian.js. Dan ini JavaScript ini yang akan kita masukkan kode Ajax di sini. Dan selanjutnya saya akan buat link href yang mengarah ke style.css. Tapi filenya belum saya buat, jadi akan saya buat dulu. Saya simpan sebagai style.css. Dan kemudian saya akan buat file baru, dan ini sebagai pencarian.js. Oke, seperti ini. Oke, jadi ini sudah terinclude. Lalu kemudian kita akan, tadi sudah saya hapus ya untuk action dan juga name-nya. Kita akan menuju ke pencarian JS. Nah, di sini kita akan langsung yang pertama adalah kita lihat dulu di ID pencarian, ID input pencarian. ID input pencarian ini adalah sebuah inputan. Sementara untuk box pencarian ini adalah kotak di mana kita akan menampilkan hasil pencarian di sini. Jadi ID box pencarian. Nah, di sini saya akan coba untuk yang pertama gunakan dokumen seperti biasa ya, dokumen ready function. Oke, jadi agar nanti fungsi ini dijalankan ketika semua dokumen HTML-nya sudah di load semuanya. Jadi kita akan select yang pertama adalah ID dengan input pencarian, yaitu input teksnya pencarian. Kita akan buat .blur kita akan buat function. Oke, saya akan jelaskan nanti untuk blur itu. Oke, apa yang di blur? Ini adalah ID input pencarian, dan ketika blur itu yang namanya box pencarian akan fade out. Oke, jadi yang belum tahu tentang blur itu ketika saya jelaskan. Jadi ada keadaan di mana walaupun di jQuery atau di HTML, ketika mouse diarahkan ke sini, maka di sini adalah istilahnya ini adalah state focus. Sementara ketika mouse tidak fokus di sini, kalau fokus itu adalah ketika input tersebut itu sudah bisa diinput, ada mouse untuk apa ya, pointer istilahnya, pointer di sini ada pointer yang kelap-kelip ini, itu keadaan dimana input tersebut sedang fokus. Dan ketika tidak fokus itu ketika mouse meninggalkan dan pointer tidak di sini, pointer tidak ada di sini. Nah, kalau di sini itu namanya blur, jadi keadaan blur. Jadi ketika input pencarian dalam keadaan blur, tidak ada pointer di situ, maka box pencarian akan fade out. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita akan buat function, dan nanti akan saya panggil di sini di onKeyUp. Saya akan buat functionnya dengan nama misalkan cari, dengan mengambil value dari input tersebut. Jadi menggunakan this
value. This value ini maksudnya adalah value dari this. This ini maksudnya adalah input tersebut, dan value adalah apa yang sudah terinput dalam input tersebut, karakter apa yang sudah terinput, seperti itu. Nah, ini kita simpan, lalu kemudian di pencarian kita akan buat fungsinya. Jadi tadi ada fungsinya adalah cari. Oke. Dan untuk input yang di sini itu masuk ke dalam parameter yang di sini. Misalkan saya akan buat parameter yaitu inputan. Oke, seperti ini. Oke, kita akan mengecek yaitu jika inputan, jadi yang sudah terinput itu kita akan periksa length. Kita akan periksa length apakah 0. Ketika 0, ketika tidak terinput sama sekali yang ada di sini. Kalau misalkan di sini saya ketikkan AS ini berarti ada length-nya itu ada 2. Kalau misalkan seperti ini length-nya 0. Oke, kita balik lagi di sini. Ketika tidak ada inputan atau length-nya sama dengan 0, maka box pencarian akan fade out seperti halnya saat di blur. Oke, seperti ini. Lalu kemudian jika ini lebih dari 0, tidak sama 0, maksudnya ini lebih dari 0, jadi menggunakan else, kita akan jalankan fungsi Ajax untuk post. Saya akan jelaskan nanti untuk postnya. Postnya itu adalah fungsi Ajax untuk meload data atau mengirimkan data menggunakan metode post. Jadi menggunakan Ajax, metode post, menggunakan HTTP. Jadi seperti halnya kita membuat indeks ketika kita submit akan menuju ke database, ke pencarian ini, contohnya seperti itu. Tapi karena kita menggunakan Ajax, maka kita gunakan yaitu post dan akan mengarah ke pencarian.php. Nah, di sini untuk post ini kita bisa mengirim data menggunakan post dan juga mendapatkan data dari return, hasil dari ini yang ada di sini. Jadi output apa saja yang di sini akan diterima oleh post ini. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mencari. Oke, jadi kita enter dulu. Oke, di sini nanti ada yang namanya function. Oke, function di sini. Dan di sini untuk tutupnya. Oke. Oke, ini kurang ini. Oke. Ini sepertinya kebanyakan ini ya, kurung awal tutup nih. Oke, saya hapus. Oke. Yang di sini ada function dan akan mendapatkan misalkan data. Data ini adalah yang output dari ini. Output ini akan disimpan di dalam parameter data ini dan nanti akan ditampilkan. Tapi selain itu kita akan mengirim, yaitu yang akan dikirimkan melalui post. Jadi kita kirimkan, yaitu yang kita kirimkan adalah dicari. Dicari ini adalah sebagai post yang ada di sini. Nanti akan diproses. Nah, yang dicari itu apa? Yang dicari adalah berupa string, dan itu adalah inputan. Inputan. Oke, seperti ini. Kira-kira sudah benar atau belum? Kita cek dulu. Pencarian PHP dicari inputan function data. Oke. Nah, saat ini pencariannya itu berjalan, maka akan mengefek pada box pencarian. Box pencarian akan fade in karena sebelumnya fade out. Jadi akan tampil
Kemudian di dalam box pencarian tersebut akan menampilkan hasilnya. Hasilnya adalah kita isi dulu untuk box pencarian. Hasilnya adalah nanti akan mengirimkan HTML itu data. Jadi maksudnya adalah ketika ini sudah selesai melakukan pencarian, mengirimkan post, yaitu yang di post itu adalah dicari dan ini adalah string yang dikirim. Lalu kemudian jika mendapatkan data, function data ini return data, maka box pencarian akan fade in, maka akan muncul dan kemudian akan mendapatkan data ini ke dalam box pencarian. Jadi HTML data ini adalah dia akan mengincludekan apa saja output HTML ke dalam box pencarian, seperti itu. Oke, kalau misalkan kita tes, kita akan cek dulu di sini, kira-kira sudah benar. Kalau sudah, kita reload dan kemudian kita akan coba ketikkan A. Oke, jadi ini sudah berhasil. Jadi ketika A akan muncul nama kota yang mengandung kata A. Dan ada 5, kecuali tadi adalah kota Solo, dimana Solo itu tidak ada A-nya. Jadi SOLO nggak ada A. Kalau misalkan kita isi dengan BA, maka yang tampil adalah Surabaya dan Bandung. Kalau misalkan kita cari Suka, maka yang muncul adalah Sukabumi. Oke, ini fade in dan ini adalah saat fade out. Oke, selanjutnya kita akan coba. Jadi ketika ada misalkan Surabaya seperti ini, ketika kita klik, dia akan menuju ke tampil data PHP ID kota 2. Oke, sebenarnya untuk fungsi utamanya sudah berjalan. Kita akan lanjutkan untuk tampil data dan kita akan coba hias untuk inputannya. Oke, saya akan buat file baru yaitu tampil data PHP. Kita save tampil data.php. Di tampil data.php kita akan buat HTML-nya. Oke, template-nya yaitu misalkan data kota. Lalu kemudian di sini saya akan buat PHP-nya dulu. Oke. Yang pertama adalah kita include database.php, kita include karena kita akan mengambil data berdasarkan kota. Kita ketikkan database.php. Lalu kemudian di sini adalah kita akan mendapatkan ID kota. Jadi ketika sini saya ketikkan A, kemudian ini Malang, saya open new tab, maka di sini ada yang namanya parameter get yang bisa kita dapatkan. Jadi yaitu ID kota. Maka di sini saya akan ketikkan juga yaitu variabel untuk ID kota yang akan mendapatkan dari get. Getnya itu adalah ID kota. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pencarian. Pencarian menggunakan MySQLi query. Oke, MySQLi query kita akan gunakan koneksi. Lalu kemudian kita akan select. Oke, select all from tadi untuk tabelnya yaitu tabel kota. Oke, tabel kota menggunakan di mana ID kota itu sama dengan ya ID kota. Oke, berdasarkan variabel ID kota. Tentunya kita akan memuat hasil pencarian. Hasil pencariannya disimpan dalam array seperti biasa, yaitu fetch array. MySQL fetch array, lalu yang disimpan itu adalah dari pencarian. Kemudian kita akan juga melihat apakah
hasil pencarian tersebut menghasilkan baris atau tidak. Jadi jumlah baris misalkan menggunakan MySQLi 6 rows. Oke, seperti ini dari query pencarian, query pencarian. Oke, seperti ini. Jadi maksudnya adalah ketika ada yang dikembalikan, jadi ketika ada return, ada data, misalkan ada 2 baris, misalkan data Surabaya, misalkan ID kota ini menampilkan Surabaya, misalkan data berapa ya, data 2, ID kota ini 2, maka di sini adalah ID kota 2 dan akan menampilkan Surabaya. Kalau misalkan ada Surabaya, maka di sini nilainya adalah 1. Nomor jumlah barisnya adalah 1. Ketika ini ID kota 7, padahal di sini 7 itu tidak ada, maka ini tidak akan menampilkan baris apa-apa, maka ini nomornya adalah 0. Oke, kita akan buat permisalan jika. Oke, ini akan saya buang dan saya tempatkan di sini. Oke, akan tempatkan di sini. Kemudian kita akan berikan else. Kita akan echo. Oke, ini berarti tidak ada data. Jadi ketika ini ada data, di sini else-nya tidak ada data. Tidak ada data akan menampilkan seperti ini. Kalau misalkan ada data akan menampilkan HTML seperti ini. Lalu kemudian jika jumlah baris lebih dari 0 atau istilahnya adalah 1, maka akan menampilkan data di sini. Oke, yang pertama adalah saya akan buat kota. Di sini adalah kota. Kita akan coba echo untuk hasil pencarian dengan nama kota. Nama kota seperti ini. Oke. Coba kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan ini saya ketikkan A di sini kemudian Malang, maka di sini adalah data kota Malang. Oke, kita akan isi untuk yang lainnya. Misalkan di sini ada H1. H1 ini akan saya beri echo, yaitu hasil pencarian nama kota juga. Oke. Oke. Selanjutnya untuk provinsi, yaitu P. Ini akan saya copy, kopas di sini, dan ini akan saya isi dengan provinsi. Dan yang terakhir yaitu P. Ini untuk keterangan. Nah, ini untuk keterangan, kolom keterangan. Oke, selanjutnya saya akan buat sebuah paragraf lagi. Maaf. Dan ini untuk menampung link. Misalkan href untuk kembali lagi ke index.php. Di sini akan saya isi dengan cari lagi. Oke, ini akan saya simpan. Kita akan coba untuk cari lagi misalkan Solo. Kita akan ketikkan Solo, maka yang terjadi adalah ini akan menampilkan data Solo. Oke. Oke, jadi kira-kira sudah berhasil ya. Oke. Setelah itu kita akan coba untuk menghias dengan CSS. Oke. Kita akan coba untuk inspect element. Input div ini akan saya select dengan CSS dan kemudian kita akan berikan width. Width-nya misalkan 600 pixel dan kemudian kita berikan margin 0 auto agar nanti di tengah. Oke, seperti ini. Oke, jadi ini akan saya copy dan kemudian saya letakkan ke dalam style CSS. Oke, seperti ini.
Oke, selanjutnya saya akan menuju ke input pencarian. Di input pencarian akan kita select, kemudian kita akan tambahkan keadaan, yaitu kita akan berikan width-nya sesuai dengan apa yang ada di div. Jadi kita gunakan 100%, jadi lebar, dan kemudian kita akan buat border misalkan 4 pixel mungkin, solid, dengan warna apa ya, misalkan dengan warna abu-abu, misalkan 999 seperti ini, atau mungkin agak lebih terang dikit 7, atau mungkin kalau lebih terang itu adalah WBB seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Lalu kemudian kita akan berikan padding agar nanti jarak antar teks dengan border ini ada jeda, misalkan 15 pixel. Oke, lumayan. Dan kemudian kita akan berikan font size. Font size-nya misalkan 20 pixel. Oke, kira-kira seperti ini. Kita akan copy ini ke dalam CSS. Oke, maaf. Ini akan saya copy ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan melihat di box pencarian. Di box pencarian ini saya akan ketikkan A misalkan. Oke, karena masih seperti ini kita akan coba ini karena display none ya, kita akan buat tampil lagi karena kita sifatnya tadi blur. Kita buat block seperti ini. Oke. Input untuk box pencarian kita akan buat, kita akan select style rule, dan kemudian kita akan buat posisinya. Posisinya misalkan kita buat relatif dengan width 100%. Oke. Kemudian kita akan display none karena sebelumnya ini adalah ada blurnya. Oke. Kemudian kita berikan font family. Misalkan sans serif mungkin ya. Oke, sans serif seperti ini. Font size-nya kita akan buat misalkan 20 pixel mungkin. Oke, seperti ini. Oke, kita akan coba copy ini di dalam sini. Oke. Coba kalau misalkan box pencarian ini saya akan tempatkan ke dalam input div agar nanti width-nya bisa sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan kalau misalkan ini saya reload, oke, saya ketik A, maka hasilnya akan tampil di sini. Jadi ini dalam div input. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu saya akan coba untuk hasil pencarian itu. Jadi list kita akan coba lihat di sini. Oke, setelah div input ada ini, displaynya ini none. Kita akan buat lagi jadi blocks. Oke. Hasil pencarian ini adalah sebuah UL ini. UL ini akan saya berikan rule misalkan background misalkan A, B, C, D, E, F, atau mungkin apa ya warnanya, kira-kira warnanya gelap gitu, F, D, F, D, F, D, kurang ya, misalkan oke, warnanya kuning seperti ini contohnya. Kita akan copy ini ke dalam style CSS di sini. Oke. Selanjutnya saya akan coba untuk mengubah list.
di listnya ini saya akan berikan rule, yaitu list style none. Oke, jadi tanpa ada list, ada bullet ini, list stylenya none. Kemudian kita akan berikan margin left agar nanti mepet ya. Margin leftnya misalkan min 30 pixel, mungkin kurang, min 40. Oke, mepet. Oke, selanjutnya saya akan berikan padding. Paddingnya misalkan 5 pixel. Oke, itu yang bagian top right, top bottom, dan untuk yang leftnya oke seperti ini, top bottom, right left. Oke. Ini yang right ya, right leftnya ini, top bottomnya 15. Oke, selanjutnya adalah kita akan buat border bottom. Border bottom saya akan buat 1 pixel, kemudian dot, warnanya putih. Oke, seperti ini. Oke, ini akan saya copy dan saya simpan di UL hasil pencarian. Saya kopas di sini. Ini harusnya adalah LI di sini. Oke. Lalu kemudian ada keadaan ketika list ini di hover. Saat di hover, yang berubah adalah backgroundnya, atau mungkin apa ya? Oke, kita akan coba untuk mengubah background dari list ini. Jadi background color misalkan DDD misalkan seperti ini. Jadi warnanya abu-abu. Jadi A. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk bagian hover. Kemudian yang bagian A-nya, jadi kita akan copy di sini. Jadi A. Oke, seperti ini. Untuk colornya kita akan ubah jadi 333. Dan kemudian untuk text decoration kita akan buat none. Oke, seperti ini. Oke, jadi coba kalau kita reload, ini akan saya isi dengan S. Nah, maka jadinya seperti ini. Kita akan tutup untuk bagian sini. Misalkan Solo, kemudian Surabaya. Oke, jadi seperti ini. Ketika diklik akan menuju ke tampil data. Cari lagi, kita bisa klik misalkan B Bandung seperti ini, cari lagi. Oke, jadi kita akan lihat untuk source code-nya. Jadi untuk yang pertama yaitu database source code-nya seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Kemudian untuk index seperti ini. Ini untuk pencarian JS. Nah, ini untuk Ajax-nya. Nah, ini untuk pencarian PHP. Oke, seperti ini. Ini untuk style CSS, kita akan lihat dari atas. Nah, sampai sini. Oke, dan ini untuk tampil data. Oke, itu tadi untuk tutorial bagaimana membuat input atau pencarian menggunakan auto suggest, auto complete dengan PHP, MySQL, dan jQuery Ajax. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan di bawah ini.
Oke, sekian dan terima kasih.